Ya, pro dan kontra berbagai reaksi mulai muncul seiring dengan semakin kuatnya sinyal berakhir pandemi COVID-19. Pihak yang setuju menilai berakhirnya pandemi ini bisa memulihkan perekonomian Indonesia. Tapi di sisi lain, pihak yang kontra terutama meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal ini mengingat tingkat vaksinasi yang belum mencapai 90% dan banyaknya subvarian baru Omikron yang mungkin saja membuat kasus COVID-19 melonjak lagi. Jadi pertanyaannya, kapan sebenarnya waktu terbaik untuk mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia? Dan jika memang dalam waktu dekat, seperti apa antisipasinya agar kejadian tsunami COVID di Tiongkok tidak terjadi di Indonesia? Kita belajar ya dari negara lain. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Ali Mohtar Ngabalin selaku tenaga ahli KSP dan Dr. Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University Australia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Diki, Kak Akang. Baik. Selamat malam, Bang. Bang Ali, hari ini ada ratas soal Ya. PPKM ya. Hasilnya apa, Bang? Ya, jadi terima kasih ya Fani dan yang amat terpelajar, Kang Diki, para pemirsa. Kalau kita ikuti beberapa penjelasan yang tadi disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, dan dari hasil rapat terbatas yang kita tahu semuanya, memang saat ini pertama memang pemerintah beberapa kali juga Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia tidak terburu-buru untuk melihat situasi ini mulai sejak bulan Maret kemarin, April ya. Karena itu memang satuan tugas penanganan COVID-19 ini sedang menyusun, ada semacam satu protokol kesehatan dan beberapa aturan-aturan yang terkait mengenai peralihan ya dari pandemi ke endemi mulai 2023 ini. Tetapi tentu saja bahwa tidak bisa terlepas dari bagaimana perkembangan mutakhir terkait dengan kasus sampai dengan akhir 2022 ini. Okay. Yang kedua, memang satuan tugas ini juga menyusun protokol kesehatan ini diharapkan memang dilakukan secara bertahap. Itu dimaksudkan agar suka dan tidak suka masyarakat agar lebih mudah memahami, kemudian tetap saja untuk mewaspadai. Waspada agar status endemi di Indonesia ini tetap kita lihat dengan bagaimana, dan yang paling terpenting itu sedang juga menunggu keputusan dari WHO. Itu Fani. Jadi kalau misalnya permintaan Pak Presiden sebelumnya mengakhiri pandemi atau mengalihkan pandemi ke masa endemi di akhir tahun 2022 ini masih fleksibel, masih dinamis ya Bang Ali? Iya, karena tidak bisa tidak ya. Tadi kita sempat mengikuti ya, saya sempat mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Nadia tadi. Kan kita mesti menunggu juga, karena akhir tahun ini nanti bagaimana, kayak apa. Nataru kita sudah lewati Natal, kemudian angin tahun baru dan lain-lain ini. Yang pasti kan sekarang kita mesti tetap waspada. Jadi sambil melihat perkembangan. Itu yang satuan tugas COVID-19 ini juga dalam mempersiapkan protokol kesehatan dan protokol untuk bisa menghadapi endemi ini juga seperti tadi Bang Ali menyampaikan untuk tidak terburu-buru, tapi kita harus benar-benar waspada karena MNC News juga sudah menjelaskan, sudah memberitakan bagaimana kasus Cina hari ini, dan itu kita tidak mau terjadi. Presiden Joko Widodo tidak mau terjadi itu di Indonesia. Tadi ya, belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh negara lain. Jadi evaluasi lagi kapan Bang Ali? Ya, jadi kalau ini kan seperti sekarang ini, kemudian nanti pekan pertama Januari, tadi saya koordinasi bicara juga dengan Pak Menko sebagai ketua tim Satgas, mungkin Januari awal juga akan terus diamati, terus dilihat, terus diikuti perkembangannya, jumlah kasus dan lain-lain sebagainya. Pertanggal 28 itu kan kemarin kita ada sekitar berapa catatan, dalam catatan kita itu kan ada sekitar melonjak kasus baru itu sekitar berapa 600 sampai 700 kasus baru kan, sementara yang ada itu sekitar 14.000 sampai dengan 15.000 kasus yang aktif sekarang ini. Jadi
Itu yang tadi Bang Ali maksudkan, Fani. Pemerintah juga sedang terus memantau, melihat perkembangannya agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dari pandemi ke endemi ini. Baik, baik. Mas Diki melihat bagaimana pemerintah tampaknya sekarang justru tadi hati-hati ya. Sebelumnya kan kalau misalnya media menggambarkan kita sudah siap gitu menghadapi endemi. Tapi kalau misalnya standarisasi sendiri dari kacamata Mas Diki, kasus atau angka vaksinasi seperti apa sih yang seharusnya dicapai oleh sebuah negara kalau negara tersebut sudah siap memasuki masa endemi? Ya, memang ya, pertama saya senang ya bahwa pemerintah mengikuti sains, dan itu penting sekali. Itu penting sekali. Dan itu saya sukanya Pak Jokowi gitu ya. Jadi memang beliau suka katakan dulu begitu ya. Tapi belakangan memang selalu mengatakan bahwa ini kita lihat berbasis sains, dan itu sangat penting karena bagaimanapun COVID-19 ini adalah penyakit baru, dan bicara dia dalam status apa saat ini sebetulnya masih agak jauh ke endemi karena ada banyak hal yang masih belum bisa diprediksi. Nah, termasuk yang disampaikan atau ditanyakan Fani tadi. Jadi sebetulnya tadinya saya sebagai peneliti pandemi ya, Global Health Security menganggap kondisi Jepang tuh udah ideal. Bagaimana tidak, boosternya tinggi ya. Booster 1, booster 2-nya tinggi, bahkan kalau dibanding Indonesia jauh. Tapi ternyata meledak juga, Bang, gitu. Meledak juga, Fani, meledak. Di sisi lain, padahal modal imunitasnya sudah jauh lebih baik. Di sisi lain, China tadi disampaikan di MNC bahwa dengan vaksinasi primer yang juga di atas 90%, dia saat ini meledak. Yang ternyata, karena saya juga termasuk yang terlibat dalam memantau situasi China, ini ada 40 juta lansia ya, di atas 80 tahun di China yang sama sekali belum divaksin. Nah, ini yang menjadi beban, termasuk anak-anak. Nah, artinya ini ada dua kondisi yang sebetulnya kontradiktif tapi sama-sama meledak. Satu boosternya rendah di China, satu lagi di Jepang boosternya tinggi. Sehingga saya ya sangat disayangkan saat ini secara keilmuan, saya sampaikan secara jujur, kita masih harus amati ini bagaimana sih kondisi idealnya. Nah, sekarang kembali ke Indonesia. Indonesia dalam kondisi yang on the track. Indonesia dalam kondisi yang saat ini sudah relatif landai, yang baik tadi. Walaupun status vaksinasinya sendiri masih di bawah rata-rata ya, atau tidak sesuai dengan target. Ya, tapi saya harus sampaikan juga jujur ke Bang Ngabalin sebagai orang pemerintah, bahwa tadi juga Bu Nadia saya sampaikan, cakupan booster kita bahkan kalau bicara lansia, kedua di bawah 2%. Tapi situasi kita seperti ini. Nah, apakah ini karena kita negara kepulauan sehingga Bang Ngabalin yang sekarang di Sulawesi yang ada pulau-pulau itu menjadi semacam isolasi atau lockdown natural? Nah, ini yang tentu masih menjadi catatan. Di sisi lain kita bicara misalnya Afrika itu cakupan vaksinasinya terendah loh di dunia, tapi nggak ada ledakan. Nah, karena apa? Apakah ada cross protect? Jadi kita punya beberapa hipotesa sebetulnya. Nah, namun dalam konteks ini kehati-hatian, saya sepakat tadi Bang Ngabalin menyampaikan mewakili pemerintah, kehati-hatian menjadi hal yang harus kita utamakan dalam kondisi ketidakpastian. Kenapa bilang ketidakpastian? Karena ya banyak pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum terjawab. Sehingga saya sejak awal sangat merekomendasikan kita tunda. Setidaknya, apalagi sekarang sudah dapat berita tuh di minggu ketiga Januari, itu bagus sekali. Karena kita punya waktu yang lebih relatif leluasa, meninjau, mengkaji ulang, termasuk melihat perkembangan di China. Gitu, atau mungkin negara lain. Nah, ini yang saya kira perlu. Dan masyarakat juga jangan sampai, nggak jadi bebas. Ya sebetulnya ya tadi sebelum ini saya diskusi dengan beberapa di Puskesmas. Ini masukan saya juga ke pemerintah bahwa jangan lupakan teman-teman kita di Puskesmas. Jadi ternyata begini ya, Fani dan Bang Ngabalin. Di Puskesmas itu banyak sekarang itu kan PNS sedang ada. Banyak tenaga kontrak akan berakhir tahun 2023, Bang. Jadi artinya mohon pemerintah juga ketika misalnya mau mencabut, mau ada kebijakan lain,
pertimbangkan SDM kita di lapangan yang jadi ujung tombak ini Iya, yang betul. akan berkurang betul. jumlahnya gitu. Termasuk bicara misalnya fasilitas kesehatan, karena kalau bicara misalnya tadi Wisma Atlet itu sudah akan ditutup, kalau saran saya setidaknya siapkanlah satu tower atau mungkin satu bagian bangunan supaya kita tetap ada yang sifatnya dalam kondisi darurat ada gitu, karena bagaimanapun kan statusnya masih pandemi itu gitu. Yeah. Walaupun kita sudah kita syukuri, kita apresiasi juga situasi sudah baik. Baik. Nah, Bang Ali, itu sebabnya gini Fani, monggo. itu sebabnya salah satu faktor yang menjadi perhatian penting tadi seperti Kang Prof sudah menjelaskan itu. Salah satu unsur terpenting yang memang menjadi perhatian dari pemerintah dan Satgas itu adalah pentahelix. Pernah tahu pentahelix, tahu ya? Nah, jadi kenapa tadi seperti beberapa tenaga-tenaga itu dia akan berakhir? Karena ada multi pihak, ada banyak pihak yang memang harus kita bicarakan. Ada unsur pemerintah, ada unsur akademis, kemudian badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, dan lain-lain sebagainya. Ini lagi-lagi saya mau bilang bahwa tidak bisa. Pemerintah itu tidak bisa kemudian terburu-buru, mesti melihat ini dari berbagai aspek. Aspek diantaranya itu adalah bagaimana juga tentang pelayanan. Seperti tadi Kang Diki menyebutkan bahwa betul seperti Wisma Atlet itu, tapi tetap juga menjadi perhatian sekarang dari Satgas itu untuk mempersiapkan. Karena dari seluruh unsur-unsur itu harus memang dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi nggak tutup total ya, Bang Ali? Jadi nggak bisa tutup total ya RSDC ya? Tidak ada, tidak begitu. Dalam protokol kesehatan itu salah satu yang tadi sempat Bang Ali lihat juga itu adalah seperti yang tadi dikemukakan oleh Prof Diki. Saya terima kasih banyak ini Kang. Itu menjadi perhatian pemerintah. Jadi RSDC nggak boleh ditutup atau katakanlah mungkin jangan sampai tidak beroperasi sama sekali karena untuk siap-siap seperti itu ya Bang Ali ya, tetap waspada kan? Iya, ada makanya ada protokol, protokol kesehatan atau aturan yang terkait mengenai peralihan dari pandemi ke endemi. Di antaranya termasuk seperti yang tadi dikemukakan oleh Fani maupun Prof Diki itu. Oke. Nah, untuk tingkat vaksinasinya sendiri Bang Ali yang juga jadi pertanyaan adalah ketika sebelumnya epidemiolog baik Bu Mas Dalina maupun juga Prof Diki mungkin juga mengatakan seperti itu, sulit sekali membuat lansia terutama yang rentan terpapar oleh COVID-19 dan juga dampaknya lebih parah seperti itu Bang Ali. Kemudian juga anak-anak, vaksin anak dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Gimana caranya supaya masyarakat yang berada di rentang usia ini mau divaksin? Mengingat RRT aja, Cina aja ada vaksinasi, tapi ya ada lonjakan angka kasus terutama untuk lansia. Ya, salah satu yang Fani sebut itu dia masuk dalam unsur pelayanan kesehatan. Dan yang kedua itu adalah upaya Satgas dan pemerintah dalam mempersiapkan bagaimana cara agar orang-orang yang belum divaksin, ya kita tahu bahwa vaksinasi kita itu kan belum, sorry ya, ini mesti kita bicara juga terbuka, belum cukup sempurna, belum cukup memadai, dan karena itu tidak boleh kita gegabah. Itulah yang menjadi perhatian Bapak Presiden, sehingga kenapa epidemiologi ini perlu kita terus minta tanggapan. Kang Diki, Profesor ini kita sibukkan dari Australia, dari kantor staf Presiden, kita telepon, kita diskusi terus-menerus, kita bicarakan, karena salah kalau pemerintah mengambil keputusan yang gegabah dan salah. Tidak mustahil itu akan mendatangkan musibah yang sama seperti terjadi di Cina maupun di Jepang. Jadi ada unsur kesehatannya yang mungkin harus disiapkan, dinas kesehatan, sektor yang terkait untuk tetap harus bersedia, disiapkan bersedia meskipun kita sedang melirik untuk menuju kepada endemi itu. Tetapi sekali lagi saya harus katakan bahwa kita terus mengamati perkembangan kasus dari hari ke hari. Seperti itu. Galakin lagi vaksinasinya ya Bang Ali ya. Walaupun sebenarnya betul. Baik. Walaupun sebenarnya tadi Kang Diki, vaksinasinya di Cina aja dan juga di Jepang aja katakanlah tingkat vaksinasinya sudah bagus seperti itu. Para lansianya sudah mau divaksin. Tapi tetap saja lonjakan kasus ini terjadi. Memang tidak ada lagi kah solusi atau tidak adakah lagi katakanlah satu-satunya obat
obat gitu untuk membuat angka kasus COVID-19 atau kasus COVID-19 ini tidak ada? Ya, ini memang jawabannya nggak satu masalahnya ya. Sejauh ini secara sains itu ada 4 kombinasi dalam mengatasi gelombang-gelombang yang mungkin dan bisa terjadi. Pertama adalah dari imunitas tadi ya, dari vaksinasi. Karena kita nggak pernah bicara tentang terinfeksi ya, karena ini nggak manusiawi gitu kalau bicara terinfeksi ya. Jadi vaksinasi atau membangun modal imunitas di masyarakat itu hal yang harus kita upayakan dengan baik itu primer maupun booster. Kedua adalah dengan adanya public health intervention, namanya intervensi di kesehatan masyarakat seperti PPKM gitu. Di sini ada turunannya kan, di bawah PPKM ada protokol kesehatan di situ. Nah ini juga berpengaruh ya dalam mengatasi potensi lonjakan atau meredam bahkan. Ketiga adalah bagaimana kita menggunakan obat atau antivirus yang efektif, treatment. Nah permasalahan dari treatment ini adalah karena yang kita hadapi dan termasuk yang tadi imunitas, yang kita hadapi ternyata adalah subvarian yang makin pintar dalam menghadapi baik itu modal dari vaksinasi, imunitas atau terinfeksi. Karena orang, ya saya kemarin nih waktu pulang, kemarin ya, Fani ke Indonesia, saya sempat 2 bulan di sana, terinfeksi, padahal saya sudah ada 5 dosis. Kena XBB. Tapi Ketika di Australia nggak kena, Kang Diki? Enggak, enggak. Oh, iya. Nah, ini artinya memang subvarian ini lebih pintar daripada Delta gitu. Tapi ya gejalanya ya tidak parah karena sudah vaksin booster. Tapi kan itu juga membuktikan bahwa memang benar secara ilmiah dia bisa menembus barikade orang yang sudah booster sekalipun. Nah, tapi akan beda ceritanya seperti yang Fani bilang tadi, kalau yang terinfeksi lansia, belum booster lagi gitu. Nah, ini kan kerawanan yang harus diatasi. Jadi kemudian vaksinasi tidaknya meminimalisir ya dampak yang parah ya, betul, Kang Diki. Jelas. Ingin saya tambahkan nih, vaksinasi yang ada sebetulnya mau apapun ya, messenger RNA, mau sekarang ketika saya pulang itu karena terlibat di Indovac ya, vaksin Bio Farma untuk uji terakhir. Nah itu semua efektif untuk subvarian. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, itu efektif. Tapi ingat, vaksin yang ada ini efektifnya dalam mencegah keparahan, mencegah kematian. Tapi dia tidak signifikan efektif mencegah orang nggak terinfeksi. Jadi seperti saya ya tetap terinfeksi. Kemudian nggak signifikan efektif juga mencegah ketika terinfeksi menularkan gitu kepada orang lain. Nah ini yang membuat kenapa booster itu bukan juga hanya jadi andalan satu-satunya tadi, karena ini harus kombinasi dengan tadi yang semua ya. Kayak PPKM, protokol kesehatan, masker dan sebagainya kan di bawah situ. Baik. Nah ini yang terjadi. Dan keempat terakhir adalah, karena saya janjinya 4. Keempat adalah adanya potensi cross protection. Jadi ini salah satu hipotesa saya nih Bang Ngabalin. Di Indonesia ini, ya mohon maaf, kita harus jujur, Indonesia ini red zone. Jadi gudang penyakit Indonesia itu. Ya karena ada malaria, ada demam berdarah, ada macam-macam. Bahkan ada penyakit-penyakit yang mungkin kita belum tahu. Tapi di sisi lain itu ketika orang-orang kita yang penuh Indonesia terinfeksi, mungkin termasuk kita semua nih, ini ada imunitas. Apalagi kalau itu infeksinya virus. Dan itu diduga hal yang sama terjadi di Afrika, yang membuat imunitas di negara-negara yang kaya infeksi tadi itu lebih bagus imunitasnya. Interesting. Gitu. Jadi imunitas kita lebih kuat berarti ya. Betul, tapi nggak boleh sombong. Ini jangan sampai jadi udah itu Indonesia negara enggak juga. Jadi harus ada kombinasi ya. Jadi ya sorry to say, menjawab pertanyaan Fani tadi ya agak complicated memang. Jadi sekali lagi makanya ini adalah penyakit baru, kita harus berhati-hati. Ya, nggak karena apa-apa. kita ini belum nyampe finish, kita udah kelihatan. Saya termasuk yang ini Bang Abel menyampaikan pada WHO masukan bahwa di triwulan pertama tahun depan
Nah, insya Allah kita bisa keluar dari situasi Amin. pandemi. Amin, amin. Nah, Dengan catatan China ini nggak melahirkan subvarian atau varian yang super gitu. Tapi arah itu sudah kelihatan. oke, Gitu. Nah, oke. karena kita belum nyampe di finish, jangan sampai kita mengendurkan upaya kita. Betul, Jadi, jangan jumawa begitu ya Kang Diki. Baik, Ya, nah jangan bicara mengenai langsung. Cina dan subvarian yang tadi Kang Diki sebutkan, ini berarti Ya. kita juga bertanya mengenai kalau misalnya mobilisasi pergerakan keluar masuk wilayah Indonesia, terutama dari negara-negara yang berpotensi melahirkan subvarian baru COVID-19 tersebut. Bang Ali, mungkin dari pemerintah nanti ada semacam mekanisme yang akan diberlakukan. Tapi tahan dulu jawabannya, Bang Ali dan juga Kang Diki, kita akan gali lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa MNC News Prime, segera kembali.